Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis taktik AS Roma dalam mengalahkan Inter Milan. Bagi penggemar Serie A, ada kabar menarik untuk para tifosi. OneFootball akan menyediakan konten digital berupa momen-momen menarik yang bisa kalian koleksi. Gak hanya gol dan assist, namun kalian bisa dapetin klip aksi seperti tackle, penyelamatan, atau momen menarik lainnya. Momen ikonik ini bisa kalian dapatkan dan koleksi di link yang ada pada deskripsi. Lebih dekat dengan Serie A bersama OneFootball. Pada laga ini, Inter dan Roma mengemban misi untuk kembali ke jalur positif. Dua tim ini sedang berada dalam performa yang kurang baik. Dari 3 laga terakhir, keduanya hanya mampu menang 1 kali dan 2 kali menelan kekalahan. Akhirnya, Roma lah yang berhasil curi poin penuh setelah berhasil balikan keadaan dari ketertinggalan 1 gol dan kunci kemenangan dengan skor 2-1. Nah, penasaran dengan taktik dari Mourinho di AS Roma? Let's go, kita bahas sama-sama. Ditinjau dari segi penguasaan bola, terlihat Roma yang inferior dalam aspek possession. Karena asuh Mourinho itu hanya menguasai bola sebanyak 42% berbanding 58% milik Inter. Memang Roma musim ini nggak terlalu dominan dalam penguasaan bola. Dilihat dari statistik rata-rata possession tim-tim di Serie A, Roma hanya berada di peringkat 14 dengan rata-rata 47,6%. Jauh jika kita bandingkan dengan Napoli, Inter, dan Milan yang berada di 5 besar dengan rata-rata penguasaan bola lebih dari 50%. Inter dengan Simone Inzaghi menggunakan pakem 3 back dengan formasi 3-5-2. Inzaghi menerapkan beberapa rotasi di setiap lini. Acerbi menggantikan De Vrij di lini belakang. Di tengah ada Asilani yang gantikan Brozovic. Dan di lini depan, Dzeko menggantikan Lukaku untuk berduet dengan Lautaro Martinez. Di kubu Roma, Mourinho juga menggunakan pakem 3 back dengan formasi 3-4-2-1. Di atas kertas, Roma menggunakan 2 attacking midfielder, Pellegrini dan Zaniolo. Menariknya, Dybala diplot sebagai ujung tombak. Saat fase build up atau bangun serangan, AS Roma menggunakan 3 backnya di lini pertama. Lalu ada pivot Cristante dan Matic di lini kedua. Dan kedua wingbacknya yang melebar sejajar dengan pivot ataupun sedikit mundur untuk menyediakan opsi progresi di sisi sayap saat akses ke tengah ditutup oleh Inter. Namun AS Roma relatif bisa melakukan progresi melalui lini tengah. Hal ini dikarenakan blok press pertama Inter yang nggak begitu dalam menutup akses ke tengah, dan blok press kedua atau lini tengah Inter yang sering lepas dalam menjaga 2 pivot Roma. Dalam proses progresi dari lini pertama ini, Nemanja Matic yang difungsikan sebagai target progresi. Sedangkan Cristante lebih berperan untuk bergerak menarik gelandang Inter dan membuka ruang bagi Matic. Selain itu, pemain depan Roma juga kerap turun ke area antar lini, yang membuat gelandang Inter harus aware dan semakin membuka ruang bagi pivot Roma untuk terima bola progresi dari center back. Selain sebagai outlet progresi dari lini pertama, Matic juga berperan sebagai konektor ke lini depan. Ia banyak mengirimkan bola progresi ke frontline Roma. Jika dilihat dari metrik berikut, Matic bersama Ibanez menjadi pemain yang terbanyak melepaskan progresif pass atau umpan ke depan untuk Roma. Dalam fase attacking, Roma mengandalkan 3 pemain terdepan untuk membongkar pertahanan Inter. Yang menjadi kelebihan dari frontline Roma ini, ketiganya nggak terpaku dalam posisinya dan sering bergerak roaming dan bertukar posisi sehingga menyulitkan back-back Inter dalam melakukan marking. Terlihat dari heatmap ketiga pemain depan Roma, ketiganya bergerak sangat cair di area pertahanan Inter. Terutama Dybala yang kerap drop bergerak turun dan melebar ke sayap melepaskan bola diagonal melewati garis pertahanan Inter.
Ini adalah salah satu taktik Mourinho dengan memasang 3 pemain yang bertipikal nomor 10. Gelandang Inter juga beberapa kali kurang baik dalam menutup ruang di area tengah dan area di depan pertahanan. Ruang inilah yang kerap dieksploitasi oleh Roma. Sebenarnya kekurangan ini juga yang terlihat di kubu AS Roma. Dengan formasi 3-4-2-1, hanya ada 2 gelandang yang mengcover area tengah, yaitu Matic dan Cristante, sehingga kerap ada ruang kosong yang dieksploitasi oleh Inter. Hal ini yang terlihat di gol Inter. 2 pivot Roma nggak mampu mengcover area yang luas di lini tengah dan dieksploitasi oleh Barella. Terlihat juga pergerakan Lautaro yang menarik Mancini dan perlebar ruang di backline Roma. Di Marco masuk ke ruang itu untuk terima trupas dari Barella. Dalam rangka menghadapi build up Inter, Roma menggunakan shape 5-2-3 medium block. Roma nggak menerapkan high press. Lini pressing pertama Roma bergerak mengikuti arah bola untuk menutup akses ke tengah. Dan lini keduanya melakukan penjagaan terhadap gelandang Inter. Pivot Roma akan melakukan press saat bola dipassing ke salah satu gelandang dari Inter. Selain itu, wingback Roma aktif bergerak naik untuk melakukan press terhadap gelandang terluar Inter yang drop. Trigger pressnya saat bola diumpan ke Barella. Spinazzola akan langsung naik untuk menekannya. Skema pressing ini cukup efektif. Gol balasan Roma yang dicetak Dybala berawal dari Spinazzola yang berhasil rebut bola dari Barella dan langsung dikonversi menjadi serangan balik. Di gol ini ada andil pergerakan Pellegrini dan Zaniolo yang menarik bek Inter dan buka ruang bagi Dybala di tiang jauh untuk melepaskan first time shoot dari asis Spinazzola. Jika dilihat dari timeline XG berikut, di awal babak kedua Inter banyak mendapatkan peluang, namun nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan akhirnya Inter terhukum dengan gol kedua Roma yang dicetak melalui tandukan Smalling dari situasi set piece. Di tangan Mourinho, AS Roma kini berada di peringkat 6, selisih 4 poin dari pemuncak klasemen, Napoli. Dengan upgrade squad dari musim lalu, menarik untuk menunggu bagaimana kiprah Mourinho bersama Roma musim ini. Apakah bisa bersaing di papan atas? Menarik untuk kita tunggu.